Crime Detective. Kisah akan berfokus pada seorang lanang bandel yang bernama Cody Hyper, tapi saya panggil saja dia Kejoy. Suatu hari, Kejoy dan teman-temannya dengan sengaja merusak kotak surat dan menyebabkan dirinya menjadi tahanan rumah dalam kurun waktu tertentu. Kedua orang tua Kejoy berterima kasih atas kemurahan hati hakim, tapi itu tidak berlaku untuk Kejoy. Kejoy malah kesal karena kebebasannya diambil dan harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah yang membosankan. Memang gak ada otak si Kejoy ini. Sepulang dari sidang, Kejoy membersihkan rumahnya dan membuang 2 kantong sampah ke tempatnya tentunya. Di sana, Kejoy menemukan satu anomali aneh, yaitu tetangganya berbicara seorang diri di dekat tong sampah. Entah ini orang halu atau bagaimana. Setelah buang sampah, Kejoy kemudian masuk ke dalam kamar dan membersihkan sampah-sampah minuman kaleng. Karena lapar, Kejoy kemudian ke dapur dan memasak pizza. Sambil menunggu makanannya panas, Kejoy pun pergi untuk mandi hingga suara pintu terbuka membuatnya terkejut. Ternyata itu cuma kucing. Selesai bersih-bersih rumah dan bersih-bersih tubuh, Kejoy kemudian makan sambil menonton film. Kayaknya, esok harinya Kejoy yang menuruni tangga mendapatkan sebuah kejutan yang sangat tidak menyenangkan. Orang botak yang tiba-tiba muncul ini adalah bapaknya Kejoy. Ia datang cuma mau menanyakan kabar Kejoy sekaligus mengingatkan untuk tidak keluar setelah jam 9 malam. Di sana si bapak juga berkata kalau tetangga mereka bernama Pak Rupert yang akan saya panggil saja Burhan. Ia bersedia memberi uang jajan kalau Kejoy mau membantunya melakukan pekerjaan. Di sini Pak Burhan sempat cerita kalau dulu ia juga ada seorang anak nakal. Dulu katanya ia pernah bermain petasan tapi langsung didatangi oleh pasukan Viet Cong. Dan disinilah Kejoy tahu kalau ia telah dicurangi oleh bapaknya, yaitu uang jajan yang akan diberikan oleh Pak Burhan dikorup sama bapaknya. Si botak gak ada otak. Setelah berbicara sejenak, Kejoy pun melakukan pekerjaannya, yaitu membawa sebuah kotak ke ruang basement. Di sana Kejoy sempat dikejutkan oleh Pak Burhan yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Kejoy sempat bilang kalau tempat ini agak menyeramkan, dan Pak Burhan tidak menyangkalnya. Ia memberitahu meskipun tempat ini agak angker, tapi Pak Burhan dulu sering membawa perempuan ke sana untuk mendengarkan musik. Apa iya cuma mendengarkan musik? Kejoy pun masuk ke dalam ruangan yang pencahayaannya merah dengan artikel orang hilang tergeletak di atas meja. Setelah meletakkan kotak itu, Kejoy pun melakukan tugas terakhirnya, yaitu membuang sampah. Sebelum masuk ke rumah, Kejoy sempat berbicara dengan salah satu tetangga. Selesai dengan basa-basinya, Kejoy lanjut masuk ke dalam rumah dan kemudian bermain game. Malam hari kemudian, Kejoy yang sedang teler bangun dan mendengar berita dari radio yang mengabarkan ditemukannya jasad remaja di pinggiran kota. Kejoy agak tidak menyangka tragedi mengerikan seperti itu terjadi di kota tempat tinggalnya. Merasa bosan di kamar sendirian, Kejoy pun mengambil sebuah teropong di bawah kasur dan kemudian melihat ke arah rumah tetangga. Setelah itu, Kejoy mengarahkan teropongnya ke arah rumah Pak Burhan. Yang mana pada saat yang bersamaan terlihat Pak Burhan sedang berbicara dengan seorang anak kecil. Ketika Kejoy tampak anteng melihat ke arah rumah Pak Burhan, emaknya tiba-tiba muncul di belakang dan menyuruh Kejoy untuk segera tidur. Mau tak mau Kejoy pun tidur dan pagi berikutnya tiba. Di atas meja terlihat ada sepiring roti, sekotak susu dan uang. Di kotak susu itu terlihat ada poster orang hilang yang mana langsung dikenali oleh Kejoy karena anak yang ada di poster itu tidak lain dan tidak bukan adalah anak yang semalam berbicara dengan Pak Burhan. Di pintu terlihat ada catatan yang ditinggalkan oleh orang tuanya yang mengabarkan kalau mereka akan lembur. Plus mereka juga menyuruh Kejoy untuk memberi makan peliharaan Pak Burhan. Kejoy pun OTW ke rumah Pak Burhan dan kemudian mengambil makanan hewan untuk diberikan pada peliharaan Pak Burhan. Namun setibanya di kandang peliharaan Pak Burhan, ternyata peliharaan yang dimaksud itu sudah almarhum. Sudah AFK lah. Dan seperti MC-MC film horor lainnya, di saat seperti ini Kejoy malah penasaran dengan anak yang hilang itu. Ketika Pak Burhan tidak ada, Kejoy naik ke loteng dan menemukan ada banyak mainan anak kecil berserakan. Merasa ada yang janggal, Kejoy pun pulang dan memasak. Namun ketika sedang memasak, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Ternyata itu adalah tetangga yang semalam Kejoy intip. Alasan ia datang ke rumah Kejoy tentu saja untuk mempertanyakan maksud Kejoy mengintip ke rumahnya selama 5 menit penuh. Kejoy yang kepergok mengintip tak bisa berkata-kata. Untuk kali ini Kejoy dimaafkan. Tapi kalau Kejoy melakukannya lagi, si perempuan akan datang untuk menghancurkan teropongnya. Setelah dimarahi, Kejoy kemudian bermain game tembak-tembakan hingga Kejoy tertidur sampai malam tiba.
Setelah bangun, Kejoy baru ingat kalau kucingnya belum diberi makan. Namun, ketika Kejoy hendak mengambil makanan kucing, tiba-tiba ia dikejutkan oleh kemunculan Pak Burhan. Kemunculannya tentu saja membuat Kejoy terheran-heran. Segera Pak Burhan menjelaskan kalau ia datang hanya untuk memastikan kalau semuanya baik-baik saja, karena lampu rumah belum menyala sampai malam tiba. Meskipun begitu, Kejoy menganggap alasan itu aneh. Pak Burhan terpaksa pergi setelah didesak oleh Kejoy. Lanjut, Kejoy memberi makan kucingnya dan membuang makanan yang telah gosong. Setelah itu Kejoy naik ke kamar kemudian mengambil teropong untuk... Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ternyata si Kejoy belum tobat juga. Di sisi lain, ternyata Pak Burhan juga sedang mengawasi tetangga menggunakan teropong. Bersamaan dengan itu, radio berbunyi dan mengabarkan kalau gadis yang hilang sebelumnya telah ditemukan dalam keadaan baik-baik saja. Keesokan paginya, Kejoy yang nekat pun pergi dan memeriksa rumah Pak Burhan hingga ke basement rumahnya. Di sana akhirnya kebenaran pun terungkap. Di atas meja tampak ada mayat seorang anak kecil yang langsung dipotret oleh Kejoy. Namun sesaat setelah Kejoy memotret, tiba-tiba beberapa jam kemudian, Kejoy sadar dan dengan insting bertahan hidupnya, Kejoy menguatkan kakinya agar bisa kabur dari tempat ini. Menggunakan kunci yang ia temukan di berangkas, Kejoy kemudian kabur lewat pintu belakang dan kemudian langsung menghubungi pihak kepolisian. Beberapa jam kemudian, terlihat rumah Pak Burhan telah dikepung oleh pihak kepolisian. Tamat.